Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jordi, Update Channel. Di akhir zaman, fitnah paling mengerikan adalah munculnya sosok Dajjal. Makhluk tersebut nantinya akan berusaha menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus dengan berbagai tipu dayanya. Sampai saat ini, kita belum tahu seperti apa rupa pastinya sosok Dajjal tersebut. Namun dalam sebuah riwayat, salah satu sahabat Rasulullah ternyata pernah bertemu dengan Dajjal. Bagaimana kisah sahabat yang bertemu Dajjal ini? Sebelum kita simak, bagaimana kisah sahabat yang bertemu Dajjal ini? Tolong jangan lupa di like dulu dan subscribe-nya. Kisah sahabat yang bertemu Dajjal berawal ketika Tamim Ad-Dari dan rombongan tiba di daratan setelah 30 hari terombang-ambing di tengah samudera. Ombak besar yang bergulung-gulung dengan langit yang suram telah terlewati. Semula, Tamim bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Judza mengira mereka tak akan selamat dan tak akan pernah bertemu Rasulullah. Harapan para pemeluk Nasrani itu untuk bersyahadat di hadapan beliau seakan pudar ditelan badai. Hari sudah mulai gelap. Perlahan-lahan, kapal mereka menepi. Tamim dan seluruh penumpang kapal turun untuk beristirahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hadirnya seekor binatang aneh yang menakutkan. Binatang itu penuh dengan bulu yang sangat lebat hingga tak terlihat jelas bagian muka atau ekornya. "Binatang apakah kau ini?" Tamim bertanya dengan gemetar. "Aku adalah Al-Jassasah," desis binatang itu. Tamim dan teman-temannya semakin bertambah takut, lantaran binatang itu ternyata dapat berbicara. Berangkatlah ke kuil itu, binatang itu menunjuk sebuah tempat. "Temuilah laki-laki yang berada di sana. Ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian." Dengan menahan rasa takut, Tamim dan rombongannya memasuki kuil. Nyali mereka semakin ciut, manakala di dalam kuil mereka menyaksikan sosok yang tak kalah mengerikan. Wujud laki-laki yang berbadan sangat besar, dengan rambut terurai acak-acakan terbelenggu tangan, kaki, dan lehernya. Belenggu itu membentang antara langit dan bumi, hingga Tamim dan rombongannya terbengong-bengong keheranan. "Makhluk apakah engkau ini?" tanya Tamim. Sesungguhnya batinnya mulai mengenal laki-laki di depannya. Huruf Kaf, Fa, dan Ra di dahinya mengingatkan Tamim pada sosok yang kedatangannya teramat dibenci, yaitu Dajjal. "Sepertinya, kau telah tahu siapa aku," jawab makhluk itu, seolah mampu membaca pikiran Tamim. "Ceritakan padaku, apakah kurma-kurma di Baisan masih berbuah?" "Ya, masih berbuah," jawab Tamim. "Sebentar lagi, kurma-kurma itu tidak akan berbuah," sahut makhluk itu. Makhluk itu bertanya lagi, "Apakah Danau Tabariyah masih menyimpan air?" "Ya, masih." Sang laki-laki itu kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis sebentar lagi. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi, apa yang telah ia lakukan?" Lalu Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yatsrib, Madinah," ujarnya. Laki-laki raksasa itu bertanya lagi, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Rombongan Tamim pun menjawab, "Iya." "Apa yang ia, Muhammad, kerjakan kepada orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat?" "Apakah itu telah terjadi?" tanya pria itu lagi. "Ya," sahut mereka. Laki-laki besar itu mengakhiri pertanyaan. Kemudian ia memberikan kabar mengejutkan, "Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya, Rasulullah. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Ad-Dajjal. Dan sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar, dan berjalan di muka bumi. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun, melainkan aku lewati dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Taibah, Madinah, dua kota itu haram bagiku memasukinya. Tiap kali aku ingin memasuki dua kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh di setiap celah dua kota tersebut, selalu ada para malaikat yang menjaganya." Dengan kisah ini, Allah dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada umat muslim tentang kedatangan Dajjal yang amat mengerikan.